pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi bersama kami di Berkat Pagi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pasal yang 50, di bagian yang 50 ini bagian dari rangkaian nubuat-nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia. Kalau kita lihat di pasal 46 ada judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Indonesia, nubuatan tentang bangsa-bangsa lain, yang terambil dari pasal 46 sampai pasal yang ke-51. Nah, kita bisa lihat di sana ada nubuat-nubuatan yang dimaksudkan Nabi Yeremia adalah nubuat-nubuatan kepada bangsa-bangsa yang sudah melakukan aniaya, perampasan, perampokan terhadap umat Allah. Kita bisa lihat di pasal yang ke-46 ada bangsa Mesir, ada orang-orang Filistin. Di pasal yang 47 ada orang-orang Moab. Kita bisa lihat ada tentang Bani Amon, ada juga tentang Edom dengan orang-orang lain, Elam, dan termasuk di bagian di pasal 50 ini kepada Babel. Nah, setidaknya dalam hal ini saya mendapat berkat, saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun dalam tanda kutip Allah memakai bangsa-bangsa itu untuk memberi hukuman kepada bangsa-bangsa Israel yang sudah memberontak kepada Allah. Bagaimanapun juga mereka akan tetap dihukum karena melakukan hal-hal yang bahkan di luar batas kewajaran. Nah, tapi di sisi lain kita bisa lihat bahwa bagaimana kasih Allah yang sudah kita pelajari, yang akan tetap mengasihi umatnya dan tidak akan membiarkan satupun bangsa lain yang menganiaya dengan kejam melakukan penindasan bagi umatnya. Nah, saya bukan hakim atas orang lain, meskipun orang itu di mata Allah dan di mata Alkitab pantas mendapatkan hukuman karena dosanya. Saya dan kita semuanya perlu untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang semacam ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kita bukan Allah yang menentukan nasib keberdosaan seseorang atau orang lain, di mana di satu sisi yang lain bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di dalam ayat yang kedua, masih di dalam pasal yang ke-50, boleh kita baca bersama-sama. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah, janganlah sembunyikan, katakanlah, Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu, merodak dan telah terkejut, berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Kita bisa melihat bagaimana awalnya bangsa-bangsa ini merasa kuat dan dapat menindas seenaknya orang-orang Israel, umatnya, umat pilihan Allah. Nah, tapi di bagian ini kita bisa lihat bagaimana Allah merubah itu, bangsa yang tadinya menganiaya dan sekarang mendapat hukuman dari Allah dengan cara yang tidak tergambarkan dari bangsa-bangsa yang amat kuat menjadi bangsa-bangsa yang amat lemah, dari bangsa-bangsa yang memiliki segalanya menjadi bangsa yang tidak mempunyai apa-apa. Tetapi di bagian yang ketiga, di ayat yang ketiga, maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus, tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Nah, saya percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat yang kuat. Nah, mampu merubah keadaan, tetapi juga mampu untuk mengubah hati orang-orang. Nah, kita bisa perhatikan di bagian ayat yang ke-4 sampai ke-5. Pada waktu itu dan masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan dan menggabungkan dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Nah, kita bisa perhatikan bahwa keadaan bisa mengubah segala sesuatu. Ketika bangsa itu dalam kemakmuran mereka, menyombongkan diri mereka,
merasa mampu untuk melakukan segala sesuatu sendiri, karena apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan hasilnya menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu. Nah, Allah di sisi lain dibiarkan begitu saja. Mereka lupa untuk mengandalkan Tuhan, bukannya mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, malah mereka berpaling dari Tuhan dan mencari kepada Baal. Nah, dan ketika situasi merubah, mereka dihukum Allah mendapat penindasan dari bangsa-bangsa itu. Nah, mereka menyadari keberdosaan itu kepada Allah dan mereka berbalik kepada Allah. Nah, semua cara yang Tuhan pakai untuk mendidik umatnya dan untuk mereka menjadi pribadi yang bukan saja mengerti tentang Allah, tetapi mengenal Allah secara dalam. Nah, kita bisa lihat di kitab Yeremia di ayat yang ke-7 sampai yang ke-7 dan yang ke-17. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17 boleh kita baca. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran Tuhan, pengharapan nenek moyang mereka. Nah, kita baca lagi di ayat yang ke-17. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang dilontarkan kepada bangsa-bangsa yang menghukum orang Israel yang menindas mereka. Nah, tetapi Allah tidak begitu. Allah bisa merubah perkataan bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang menekan dan menindas mereka. Tetapi di sisi lain, Tuhan adalah Tuhan Allah penyelamat yang kuat. Nah, bagaimana saya dan kita semuanya di dalam keadaan yang baik? Apakah kita menjadi hakim atau menolong orang itu? Kalau kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengutuk dan lain-lain, lebih sulit untuk membimbing, dan tidak ada orang yang mau mengambil bagian itu, membimbing orang-orang yang berdosa kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan dekat dengannya, menarik hati kepadanya dan membimbing orang itu kepada Tuhan lebih susah. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan kepada kita semuanya, saudara-saudara. Ketika kita rela untuk diubah, melihat bagaimana keadaan, akan menolong hati dan hidup kita berpaut kepada Tuhan saja. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai di sini dulu. Immanuel, Allah beserta kita.